sendiri kami singkat namanya ya, biar nggak kepanjangan, kami namanya UDWTC. Yang ketiga, menciptakan komunitas yang fokus pada peningkatan penyelesaian masalah dan teknologi baru di bidang industri pengemasan. Nah, untuk perusahaan juga kami menyediakan pelatihannya ya, karena tidak jarang atau bisa dibilang banyak. Si perusahaan ini punya robot banyak. Di disiplin perjanjian kerjasamanya yaitu dari kerjasamanya yang ke-1 pelatihan dasar pengemasan manual dan dasar pemrograman robot welding atau robot welding. Yang keduanya sinkronisasi kurikulum bersama industri dan sekolah. Nah ini juga bagi sekolah yang sudah mengadakan MOU dengan kami, saya diundang sebagai tamu di sana. Kami bisa skill up sehingga pekerjaan orangnya itu tidak diambil oleh robot gitu. Robot yang sering digunakan di industri dari segi konstruksi ini yang paling dipakai di industri manipulator. Ya. Terus ada humanoid, kalau ini kebutuhannya militer. Humanoid juga ini untuk keperluan lapangan dan kebanyakannya untuk project science. Robot sekarang ini juga karena ada 3 aksis, ini 1, ini 2, ini 3 nih, dan turun. Ya kan seperti itu. Kurikulum pendidikan hampir kurang sejalan ya, bahwasanya teknologi melaju pesat sementara kurikulum di sekolah sebetulnya masih mengikuti atau mengacu kurikulum lama. Walaupun mungkin ke depan sudah disanding ya oleh Bapak Menteri bahwasanya ke depan ada kurikulum merdeka. Nah ini sebetulnya dari kami dari industri juga sudah memberikan support untuk mengkaji supaya sejalan dengan industri. Kita juga sebetulnya sudah di beberapa sekolah pernah disanding juga kalau memang ke depan ada kurikulum. Sekarang yang kami pelajari sudah hadir lagi teknologi yang lebih canggih lagi. Nah untuk standar penggunaan robotik di industri ini terdiri dari kurang lebih seperti ini Bapak. Nanti kita bisa lihat aturannya ya, sambil nanti lihat demonya juga bahwasanya untuk satu unit proses pengemasan ini terdiri dari robot manipulator, sekalipun angkanya besar, kita tidak terlalu banyak percikan spatter. Ya, dan kalaupun ada spatter sebetulnya mudah disapu ya, tidak nempel di media welding. Ini teknologi yang paling baru dari salah satu meter yang kita ada. Mungkin nanti di Gemba kita akan demokan juga ini. Kalau berbicara dengan adik-adik sekolah yang saya ketemu di jalan, pada posisi sekarang mereka pada posisi galau ya Bu ya. Belum lulus sekolah saja sudah berpikir ini saya mau kerja di mana katanya. Sementara senior lainnya pun banyak yang belum kerja. Ya. Makanya kami hadir salah satunya untuk membantu mereka, ya, mempersiapkan mereka untuk memasuki ke dunia industri. Oke, itu saja Bapak dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya kita sudah ya. Itu saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya Bapak Ibu ya, jadi terbuka ya mata kita ya. Makanya Pak Bu silahkan daftarkan anak-anaknya untuk training di tempat kita mumpung CSR-nya masih ada. Nanti kalau misalkan pemerintah lihat, pemerintah kucurin dana ke SMK beli robotnya di Anugerah Teknik Tambang. Nah, sudah jam 12 ya Pak, sekarang kita langsung aja menuju ke tempat makan siang ya, ada di lantai bawah. Oh ya, nanti kembali lagi ke tempat sini jam 1 siang. Oke. Untuk sholat di lantai ini ya, dekat kamar mandi tadi udah lihat kan ya. Oke, baik Pak.
Pak Bu, ayo monggo silakan. Nanti dari 4 robot yang sudah bergerak ini itu kami setting di masing-masing fitur tambahannya ya, di luar fitur standar. Kalau robot standar itu kondisinya seperti ini. Nah, kemudian dari OTC mengembangkan fitur tambahan yaitu joypad, di mana sebelumnya kalau kita ingin menginput sistem menggerakkan robot itu pakai casing tenda, sekarang bisa pakai yang namanya joypad. Silakan. Balik on. Nah, bisa dilihat sampai sini yang ada di sini. Jadi muncul ada data. Nah, ini kan konvensional ya, bukan sinkronis. Jadi masih ada starter. Kemudian kalau di mesin las, ini mesin las paling canggih Pak. Kalau kita bilang sih sebenarnya sudah less maintenance. Kenapa? Karena dari OTC sendiri klaim 98% debu tidak akan masuk ke part-part yang krusial. Fungsi laser search ini difungsikan ketika di benda kerjanya itu benda kerja yang tebal dan berat, yang dia nggak pakai chip, dia cuma pikir atau pakai doang gitu ya. Nah, kalau yang model benda seperti itu biasanya akan besar untuk bergeser, entah itu 2 mm, 3 mm pasti geser, karena dia nggak ada tekstur yang kuat gitu ya. Beda kalau benda-benda kecil. Ini lagi membaca ya. Ini awalnya ya. Sekarang mau saya geser. Bisa se-ekstrim apa Pak? Geser apa? Nah, untuk gesernya itu ada toleransi tergantung kita settingnya. Kalau di aktualnya kan paling gede itu 3 mili. Kalau lebih dari itu kan pasti itu kesalahan kerja atau peraturannya. Nah, ini berarti dia melebihi batas yang toleransinya. Jadi ada plus dan minusnya juga. Oke. Nah ini namanya synchro motion antara robot dengan konvensional 2 aksis. Jadi total 8 aksis. Robot 6 aksis, konvensional atau rotasi itu ada 2 aksis. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak. Yang dimaksud synchro motion di sini, ini pada saat benda kerja itu berputar atau bergerak, welding pun masih tetap bisa berjalan Pak. Jadi untuk proses welding tidak perlu menunggu benda kerja tersebut berhenti. Pada saat benda kerja bergerak atau berputar pun, welding juga tetap bisa berjalan. Nah tentunya hal ini di industri sangat bermanfaat sekali untuk cycle time. Ya, kalau berhenti baru jelas kan cycle time-nya pasti lebih besar. Ini baru speed 30%, bisa sampai 150. Jadi perbandingannya satu orang dengan berapa? Tadi juga untuk perpindahan robot dari satu titik ke satu titik Pak. Misalkan tadi 30% dari titik A ke B cuma begini. Kalau
ketika terjadi misalnya cacat kelas waktu itu diproduksi di robot mana sekian, oh ini diproduksi di robot ini, dia tinggal cari data, ini kok angkanya sekian, kualitasnya sekian, kenapa? Berbeda. Nah, jadi ini yang dorong, ini yang narik, ini yang menjadi pelanggan. Pada saat balik, nanti di sini ada servo kan, jadi dia naik turun. Yang tadi dipresentasikan. Ya. Kenapa dia bisa cross fiber? Bahan sama. Bahan sama. Ya. Enggak sama, bayar sama. Kita balik on, start. Nah, oke, kita dekati, bisa dilihat hasilnya. Ya, pakai teknik bokeh, kemudian nanti kita kasih apa sebenarnya kita pakai data tuh misalkan kita di Jakarta, sedangkan di Surabaya, nah, di Jakarta kita kasih passwordnya di saya lihat juga sama bokeh. Nah, seperti itu. Kadang dunia usaha atau fabrikator gitu ya, mereka takut, misalnya takut siswa SMK itu kompetensinya masih belum memadai gitu kan, belum memadai. Tapi sebenarnya saya yakin SMK itu kompetensinya harusnya lebih memadai Pak, karena mereka itu ada 3 tahun Pak. Mulai dari anak-anak yang remaja baru tamat SMP, belajar dari awal pengawasan selama 3 tahun, dibanding yang orang dari yang lulusan dari sekolah umum gitu, tiba-tiba pelatihan di BLK cuma 3 bulan 6 bulan. Nah, inilah tanggung jawabnya bersama guru-guru semua. SMK itu harus lebih bagus sehingga dunia kerja itu udah nggak ragu Pak. Ya itu. Ya Pak, mungkin Pak Solusi tambahin Pak. Loadingnya nggak bisa, tinggal hubungi yang SP yang berkaitan dengan robot, ya kan? Mau berapa ratus mereka sertifikasi itu bisa. Jadi tadi seperti yang saya pesankan di bawah, jadi kalau memang punya robot jangan cuma sekedar ada, ya udah, itu harus nge-link ke sertifikasi. Syukur-syukur ada uji kompetensi khususnya ya untuk si robotik ini, seperti itu Pak. Saya tambahkan sedikit Pak ya. Jadi sekarang yang kita lakukan untuk membantu SMK, beberapa SMK yang sudah menggunakan mesin dari kami Pak, itu jadi kalau ada kita jual mesin, mereka membutuhkan operator, ya kita prioritaskan, kita arahkan untuk SMK ataupun universitas yang menggunakan mesin dari kami. Contoh seperti yang telah kami lakukan kemarin kita untuk proyek di SMK Ma'arif Kudus Pak ya, untuk welding mesinnya. Kemarin kita juga ada beberapa customer di sini, contohnya PT Wikon Pak, Wijaya Konstruksi. Waktu itu Wijaya Konstruksi mesin kita juga banyak. Mereka butuh welder, ya kita arahkan Bapak coba datang ke SMK Ma'arif. Akhirnya sekarang SMK Ma'arif sudah MOU sama Wikon. Welder Ma'arif banyak yang lulusan welder Wikon banyak yang lulusan Ma'arif. Kemudian juga kita jual robot ada di Jepara, di Semarang. Mereka cari operator, cari yang bisa mengoperasikan robot, yang kita arahkan Bapak datang ke ini. Dia sudah ada robot UTC, sehingga lulusan dari sana sudah pasti bisa mengoperasikan robot tersebut. Ya baru tahap itu Pak yang baru bisa kita lakukan. Cuma kita sekarang ya sama-sama sedang menggali lah gimana caranya supaya lebih efektif lagi. Terima kasih Pak. PT OTC Daihen, PT Urus Semesta, dan semua
Semoga nantinya akan banyak kesempatan lagi dan lagi untuk kita semua untuk ekspor, apalagi untuk anak-anak didik kita yang penerus bangsa kita ya. Oke, baik saya akhiri. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Hati-hati di jalan, selalu ingat kami ya Pak Bu. Nanti apabila sekolah mau MOU silahkan ke Bapak Sanusi. Kita terbuka lebar, program CSR kita masih panjang kok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan dibagikan. Kan seminar dapat ilmu, kenalan sama saya, dapat souvenir. Berharap sih dapat mesinnya. Selamatin dulu ya Pak. Selamatin dulu diambil ditangkap Pak nanti sulit. Sesi foto-foto dulu Pak. Foto anak-anak. Foto dulu. Kita foto ada di situ ya. Ada sana ya. SMK bisa. Oke. SMK 1, 2. SMK bisa. Terima kasih. Mari.